Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Farizki dari kelas 12 MIPA 1 UPT SMA Negeri 5 Parepare. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan transport elektron. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap glikolisis. Tahap glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Pada tahapan ini, glukosa akan dipecah menjadi gula yang lebih sederhana, sehingga menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Langsung saja, pada proses yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat menggunakan enzim heksokinase. Nah, enzim heksokinase ini akan mentransfer dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan diubah menjadi ADP, dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua, glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat menggunakan enzim fosfoglycoisomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan kali ini adalah enzim fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga akan kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan selanjutnya, fruktosa akan diubah menjadi 2 buah gula yang saling berisomer, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3-bifosfat atau 3-PGAL. Enzim yang akan digunakan pada tahapan kali ini adalah enzim aldolase. Nah, selanjutnya terjadi perubahan antara DHAP dan 3-PGAL. Namun, perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahapan selanjutnya yang akan digunakan adalah 3-PGAL atau 3 gliseraldehida 3-bifosfat. Nah, 3-PGAL ini akan dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Enzim yang akan digunakan pada tahapan kali ini adalah enzim trifosfat dehidrogenase. Nah, pada tahap ini 3-PGAL akan melepas elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan melepaskan 2 NADH. Tahap ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan dirubah menjadi 3 fosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap kali ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang digunakan pada tahapan kali ini adalah fosfoglycerol kinase. Nah, tahap ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat. Enzim yang akan digunakan pada tahapan kali ini adalah fosfogliseromutase. Nah, tahap selanjutnya yakni 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Enzim yang berperan pada tahapan kali ini adalah enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Nah, tahapan yang terakhir yakni fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, fosfoenol pirufat atau PEP ini akan dirubah menjadi 2 asam pirufat menggunakan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap dekarboksilasi oksidatif ini merupakan lanjutan dari tahap glikolisis tadi. Bedanya, tahap glikolisis tadi kan terjadi di sitosol atau sitoplasma. Kalau dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Hasil akhir dari glikolisis yakni asam pirufat masuk ke dalam matriks mitokondria melalui protein transport. Secara garis besar, tahap dekarboksilasi oksidatif ini terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap pelepasan CO2 atau pelepasan karbon dioksida, tahap kedua yakni reduksi NADH, dan tahap yang ketiga yakni pembentukan koenzim A. Nah, pada tahap pertama, sesuai dengan namanya yakni dekarboksilasi, yang artinya reaksi hilangnya gugus karboksil dan melepaskan CO2. Pada asam pirufat, gugus karboksil atau gugus dengan satu atom C2 atom O
hilang sehingga hasil dari hilangnya atom tersebut disebut dengan gugus asetil. Kemudian, satu atom C dengan dua atom O tadi akan membentuk CO2. Tahap yang kedua yakni pembentukan NADH atau melalui reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu adalah proses penambahan elektron. Jadi NAD+ dan H+ ini akan membentuk NADH. Di tahap kedua inilah akan terbentuk NADH. Tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan koenzim A. Apa sih itu koenzim A? Koenzim A adalah senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B. Oleh karena itu, SKOA ini S-nya ini berarti sulfhydryl. Oh iya, asam asetil CoA ini diproses pada pertama kali ketika gugus karboksil hilang. Makanya sisa dari gugus karboksil itulah gugus asetil atom 2C, 3H dan O. Itulah proses pembentukan asetil CoA dari asam piruvat. Tahap selanjutnya yakni tahap siklus Krebs atau biasa juga disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs ini merupakan lanjutan dari tahap dekarboksilasi oksidatif. Sama dengan tahap dekarboksilasi oksidatif tadi, siklus Krebs ini terjadi dalam matriks mitokondria. Tahap yang pertama adalah asetil CoA masuk ke siklus Krebs dengan melepaskan CoA. Dua atom karbonnya berikatan dengan asam oksaloasetat dengan atom karbon 4 atom karbon membentuk asam sitrat dengan 6 atom karbon. Tahap ini menggunakan enzim sitrat sinetase. Tahap yang kedua, satu molekul H2O dikeluarkan dan satu molekul yang lainnya ditambahkan kembali sehingga asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon membentuk isomer menjadi asam isositrat 6 atom karbon dengan menggunakan enzim ikonitase. Tahap selanjutnya, asam isositrat melepaskan gugus karboksil atau CO- dalam bentuk CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ membentuk NADH. Sementara itu, asam sitrat 6 karbon berubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang menjadi 5 atom karbon dengan enzim isositrat dehidrogenase. Asam alfa ketoglutarat dengan atom karbon sebanyak 5 atom karbon berikatan dengan CoA membentuk senyawa antara suksinil CoA yang beratom 4 karbon dengan melepaskan CO2 atau karbon dioksida dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH kembali dengan menggunakan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap selanjutnya, fosforilasi tingkat substrat dimulai dengan dilepaskannya kembali CoA sehingga membantu peningkatan fosfat oleh GDP atau guanosin difosfat menjadi GTP guanosin trifosfat. GTP ini serupa dengan ATP. Apabila menyumbangkan satu gugus fosfat ke ADP, senyawa antara suksinil CoA berubah menjadi asam suksinat atau 4 atom karbon dengan menggunakan enzim suksinil CoA sintetase. Tahap selanjutnya yakni asam suksinat memindahkan 2 atom hidrogen atau 2 atom H dan elektronnya kepada FAD+ untuk membentuk FADH2. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat dengan 4 atom karbon dengan menggunakan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, asam fumarat berikatan dengan H2O membentuk asam malat dengan 4 atom karbon dengan menggunakan enzim fumarase. Tahap yang terakhir, asam malat mentransfer kembali atom H atau atom hidrogen dan elektronnya ke NAD+ sehingga terbentuk NADH dan asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat dengan 4 atom karbon yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Proses ini menggunakan enzim malat dehidrogenase. Dan proses ini akan terjadi berulang-ulang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tahap terakhir dari respirasi aerob, yakni transfer elektron. Transfer elektron ini merupakan tahap setelah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Transfer elektron ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria atau krista mitokondria.
Di sini saya akan menjelaskan proses transfer elektron untuk NADH dan proses transfer elektron untuk FADH2. Yang pertama untuk NADH, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, ion H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yakni O2 atau oksigen. Oksigen ini berfungsi sebagai akseptor elektron. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah ion H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian, O2 setelah menerima elektron akan mengikat dengan H+ dan membentuk H2O. Kemudian, 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada pada membran tersebut. Setiap ion H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi, total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Kemudian, untuk FADH2, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak dikeluarkannya ion H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3, masing-masing menyebabkan keluar ion H+ keluar dari kompleks protein 3 dan protein 4. Jadi, hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Nah, di sini elektron tersebut juga akan ditangkap oleh oksigen atau O2 dan menghasilkan 2H2O. Oleh karena itu, dari proses NADH dan FADH2, pada NADH dihasilkan 3 molekul ATP, sedangkan pada proses FADH menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transfer elektron dihasilkan 34 ATP, ditambah dari hasil glikolisis, siklus Krebs. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.